Kali ini topik kita menarik nih, bukan hanya untuk wanita tapi juga laki-laki. Karena tokoh yang akan kita pelajari adalah seorang wanita yang menjadi pemimpin di zaman patriarkat. Bahkan dalam kisahnya diceritakan kalau wanita yang memimpin laki-laki dan ternyata itu sesuai kehendak Tuhan. Mungkin ini topik sensitif ya. Tapi jangan menyimpulkan mentah-mentah kalau wanita memimpin laki-laki adalah kehendak Tuhan. Itulah kenapa kita belajar. Apa sih yang jadi prinsip dan esensi yang penting untuk kita pelajari? Kenapa akhirnya wanita bisa memimpin dan itu kehendak Tuhan? Selamat datang di Dengerin Buku Channel yang akan mereview dan membacakan sekilas dari buku-buku inspiratif untuk nemenin kamu yang suka belajar bisa merefleksikan isi bukunya. Jadi buku-buku inspiratif itu nggak berlalu begitu aja. Jadi kali ini kita akan belajar dari satu-satunya hakim wanita di Israel. Bahkan pada zaman itu sebagian besar yang jadi hakim adalah seorang mantan pemimpin tentara yang selanjutnya berkuasa pada saat krisis nasional. Seorang hakim merupakan pemimpin yang mendapatkan kekuasaan karena memiliki hikmat dan mampu menegakkan keadilan dalam keluarga, suku, ataupun bangsa. Mereka memerintah dan melindungi dengan tindakan militer yang bijaksana. Dan ironisnya, zaman dulu gak ada tentara wanita, tapi Deborah bisa jadi satu-satunya hakim. Dan bukan hakim yang biasa aja. Ada baiknya kamu udah baca kitab Hakim-Hakim tentang kisah Deborah ya. Dan juga baca buku Alice Matthews, supaya melalui video ini kita bisa langsung merefleksikan apa yang mau kita pelajari. Karena dengerin buku channel nggak akan menceritakan ulang kronologisnya, tapi kita akan belajar beberapa hal dari kisah ini. Jadi setelah baca kisah Deborah, kita melihat ya, kalau Deborah itu pawai dalam strategi militer. Dia bertindak luar biasa sebagai hakim dalam mengadili masalah-masalah yang dibawa kepadanya. Dia dikatakan melakukan pekerjaannya dengan baik di tengah masa penindasan kejam dan brutal. Untuk belajar sampai menjawab kenapa Deborah bisa jadi hakim sesuai kehendak Tuhan, kita kenal dulu ya tentang siapa sih Deborah, identitas apa yang diperkenalkan tentang Deborah yang diceritakan dalam kitab Hakim-Hakim. Alice Matthews menyimpulkan bahwa Deborah diperkenalkan dengan 3 status. Berturut-turut disebutkan Deborah adalah seorang nabi, seorang istri, dan yang ketiga sebagai seorang hakim. Urutan yang disebutkan sebenarnya menarik ya. Alice Matthews bilang gini di bukunya. Pada awalnya Deborah adalah seorang nabiah, baru kemudian seorang istri. Ia harus berlatih menyeimbangkan kedua peran ini, hari demi hari. Tentunya ia bergumul dengan konflik-konflik dalam jadwalnya, namun ia mendahulukan tugasnya sebagai juru bicara Allah. Tapi Alice Matthews juga mengingatkan jangan ditelan mentah-mentah. Berarti mendahulukan pelayanan lalu keluarga jadi terbengkalai ya. Tapi dari sini kita belajar, Deborah diberikan karunia oleh Allah untuk menjadi nabiah, seorang juru bicara Allah. Dan karunia ini diberikan bukan untuk dikubur, tapi untuk pekerjaan Allah. Jadi prinsipnya jangan sampai karunia itu terkubur, tetapi digunakan untuk berkarya bagi pekerjaan Allah. Tanggung jawab dalam keluarga juga penting. Tapi ingat ya, pelajaran pertama dari kisah ini, intinya jangan sampai karunia yang Tuhan berikan terkubur begitu aja. Usaha untuk membuatnya jadi seimbang dengan tugas lainnya adalah proses yang mungkin akan terus dipelajari. Solusinya, selalu jaga relasi sama Tuhan, bergantung kepada Tuhan untuk menerima pimpinannya dan bertumbuh. Mungkin ada waktunya gagal, melakukan kesalahan, tapi bangkit lagi. Intinya terus bertumbuh untuk menjalankan panggilan, baik sebagai nabiah dan juga sebagai seorang istri. Dan untuk sisi Deborah sebagai seorang nabi, ada yang menarik. Ada kisah di mana Deborah menyampaikan firman Allah kepada Barak, seorang panglima perang Israel, dan Barak selalu ikut apa kata Deborah. Barak mengikuti pimpinan seorang Deborah. Dari sini kita belajar bahwa seorang pria, bahkan seorang panglima perang tidak malu untuk mengikuti pimpinan seorang wanita. Tapi ingat ya, itu karena dia percaya bahwa wanita tersebut menyampaikan firman Allah.
Bahkan Barak juga dicatat dalam Ibrani sebagai salah satu tokoh. Bisa jadi itu menggambarkan kalau mungkin Barak melakukan apa yang gak umum, tapi dia gak malu ikut pimpinan wanita, walaupun jadi terkesan pengecut, tapi dia bertindak dengan iman. Dia mengimani bahwa Deborah memang menyampaikan firman Tuhan yang dia butuhkan. Jadi pelajaran yang kedua yang kita temukan dari kisah ini adalah ikut pimpinan Tuhan melalui firman yang disampaikan oleh hambanya. Yang penting adalah firman Tuhannya, bukan siapa yang menyampaikannya. Bahkan dalam kisah ini cukup ekstrim kan ya. Sekalipun firman itu disampaikan melalui seorang wanita, tapi Barak yang adalah seorang panglima Israel mau ikut pimpinan seorang wanita karena melaluinya ada firman Allah yang menuntunnya. Barak percaya pimpinan Allah melalui Deborah yang menyuruhnya pergi. Sekalipun mungkin Barak gemetar, lututnya lemah, tapi dia tetap pergi dengan iman. Dan seperti apa kisah selanjutnya? Allah tidak hanya memberikan pimpinan, tetapi juga melakukan bagiannya. Ada campur tangan Allah dalam pertempuran yang tertulis di Hakim-Hakim 5. Kemenangan yang terjadi bukan hanya karena Barak mau diutus dan pergi dengan iman, tapi juga ternyata kita melihat Tuhan melakukan bagiannya melalui alam semesta, fenomena alam yang berperan atas kuasa Tuhan. Misalnya goncangan bumi, salju, badai, hujan, banjir. Alice Matthews tulis begini, ketika Allah bertindak, bintang-bintang berperang di sisinya, langit menjalankan perintahnya, semua kekuatan alam berada di bawah kendalinya. Allah memberikan motivasi melalui Deborah, Allah memberikan bantuan Adi Kodrati melalui alam, namun Barak masih memiliki tugas yang harus dilaksanakan, pekerjaan yang harus diselesaikan sebagai seorang panglima perang. Ia bisa aja duduk di atas batu, di bawah pohon di Gunung Tabor dan berkata, "Ya Allah, Engkau telah melakukan pekerjaan yang hebat, tolong selesaikan." Namun ia tidak berbuat demikian. Ia melakukan yang harus dilakukan sebagai seorang panglima perang. Dan pada akhirnya, Yabin dan kekuasaannya yang menindas itu dihancurkan. Walaupun Deborah pernah mengatakan kepada Barak bahwa dia tidak mendapat kehormatan untuk membunuh Sisera yang kejam, karena kehormatan itu akan jatuh pada seorang wanita yang bernama Yael, dan setelah pertempuran ini selesai, Israel aman selama 40 tahun. Sehingga pelajaran ketiga yang kita temukan dari kisah ini adalah Tuhan memakai ciptaannya yang seringkali dipandang lemah. Walaupun Allah sanggup dengan kuasanya yang luar biasa memberikan kemenangan, tapi kita melihat Tuhan juga mau pakai Barak, seorang yang terbatas yang mungkin dipandang lemah, tapi diajak ikut serta dalam kemenangan itu. Dan Barak pun meresponnya dengan rendah hati ikut pimpinan Tuhan melalui seorang wanita. Wanita juga sering dipandang lemah, tapi dipakai Tuhan untuk menyampaikan firman yang memimpin Barak, dan wanita lainnya juga yang akhirnya membunuh Sisera. Begitupun dengan kita, Tuhan sanggup mengubahkan dunia sesuai dengan kehendaknya, tapi Dia mau mengajak kita ikut berbagian dalam karya Tuhan. Untuk bagian ini sebenarnya ada dua esensi. Pertama, ketika kita dipakai Tuhan dan menghasilkan karya-karya yang diakui oleh banyak orang, itu semua bukan karena kita hebat, karena seringkali kuasa Tuhan jauh lebih besar untuk menyatakan kehendaknya, sehingga tidak ada yang bisa membanggakan diri. Selain itu, pada esensi kedua kita melihat adalah hak istimewa kalau kita ikut berbagian dalam karya Tuhan. Kesempatan jadi partner Tuhan menolong kita semakin merasa utuh sebagai ciptaan Tuhan yang memang dari awal dirancang sebagai partner Tuhan. Sehingga kita melihat bahwa orang-orang yang dipakai Tuhan seringkali orang yang dipandang lemah tapi pasti diperlengkapi. Oleh karena itu, jangan keraskan hati ketika Tuhan memanggil. Karunia yang Tuhan berikan kepada kita bukanlah untuk dikubur, tetapi menggunakannya untuk kemuliaan Allah. Kita lanjut dengan pelajaran lainnya ya. Dari kisah Deborah, kita dapat melihat kisah ini menghancurkan sejumlah stereotip tentang kepemimpinan. Deborah memiliki karunia bernubuat dan menggunakannya untuk memimpin umat Allah. Dia punya bakat kearifan yang alami dan mungkin juga karunia hikmat untuk memerintah umat Allah dengan bijaksana. Namun hal penting lainnya yang Deborah miliki adalah kerendahan hati.
sehingga dia menggunakan semua karunia-Nya, kekuasaannya, dan pengaruhnya dengan rendah hati. Stereotip tentang kepemimpinan yang cenderung otoriter, sombong, controlling, demanding. Tapi Deborah memberikan teladan kerendahan hati untuk kita menyadari bahwa karunia dari Tuhan adalah pemberian untuk memperlengkapi kita melakukan kehendak-Nya, bukan untuk mengontrol orang lain, apalagi membanggakan diri karena merasa paling bisa atau paling benar. Pujian yang Deborah naikkan kepada Allah juga menjadi bukti bahwa dia tidak mempedulikan siapa yang akan mendapatkan pujian. Ia tidak berusaha untuk terlihat hebat. Selain kerendahan hati, Deborah juga punya iman yang tak tergoyahkan kepada Allah. Iman yang memampukan Deborah menggunakan semua karunia untuk memimpin rakyatnya. Ia tahu jelas bahwa Allah memberinya karunia dan bahwa Allah memanggilnya untuk menggunakan karunia tersebut bagi kebaikan umatnya. Jadi, kalau balik ke pertanyaan di awal tadi, apa sih yang jadi prinsip dan esensi yang penting untuk kita pelajari? Kenapa akhirnya wanita bisa memimpin dan itu kehendak Tuhan? Yang esensial bukanlah apakah kamu wanita atau laki-laki, bukan juga tentang apa kehebatan kita sehingga kita dipakai Tuhan, bukan juga tentang taat ikut firman Tuhan tergantung siapa yang menyampaikannya. Tapi yang jadi intinya adalah firman Tuhan dan kehendak Tuhan saja yang jadi dasar dari apapun yang mau kita lakukan. Fokusnya adalah untuk Tuhan aja, karena memang Dia yang layak, Dia yang memiliki alam semesta ini, dan Dialah yang menciptakan kita. Bahkan dari kisah ini kita melihat bahwa Tuhan justru memakai orang yang dipandang lemah oleh dunia, karena pada dasarnya Tuhan punya kuasa yang begitu besar untuk mewujudkan kehendak-Nya. Namun, Tuhan mau mengikutsertakan kita menjadi partnernya sesuai dengan desain awal, bahwa memang manusia diciptakan menjadi partner Allah. Ingat-ingat lagi kisah Adam di awal penciptaan ya. Dan ketika kita diberikan karunia untuk ikut berbagian dalam karya Tuhan, bukanlah untuk memegahkan diri, tapi menolong kita merasa utuh. Pada akhirnya pujian dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan yang berkuasa atas alam semesta. Kadang kalau kita renungkan segala hal yang sudah kita kerjakan, seringkali bagian Tuhan jauh lebih besar dari yang kita kerjakan. Dan melalui pengalaman itu, kita juga melihat bahwa Allah tidak hanya menyertai, memimpin, tapi juga menolong bagian-bagian yang emang di luar kendali manusia. Jadi, kalau menjadi partner Allah menolong kita menjadi utuh, sesuai dengan desain awal dan merasakan pengalaman-pengalaman iman bersama dengan Allah, mewujudkan kehendak Allah, apakah kamu mau dipakai Tuhan jadi partnernya? Alice Matthews juga mengingatkan bagian lain tentang perumpamaan talenta yang ada di Matius 25 ayat 14-30 di akhir pembahasan Deborah itu, bahwa setiap orang diberikan talenta. Mungkin ada yang 1, ada juga yang 5, dan kita belajar bahwa setiap orang pasti diberikan modal setidaknya 1. Talenta gak hanya berbicara tentang bakat atau skill apa yang kita punya, tapi talenta memiliki arti sebagai modal yang bisa kita pakai untuk melayani Tuhan. Entah itu, kamu adalah seorang yang murah senyum, tetap setialah dengan senyummu yang memberkati banyak orang, sekalipun mungkin kamu merasa gak punya bakat apa-apa. Pembahasan ini gak hanya tentang kepemimpinan, tapi intinya melakukan dan mewujudkan kehendak Tuhan. Jadi sebenarnya topik tentang kepemimpinan wanita ini bukan sesuatu yang sensitif ya. Karena ternyata yang kita bicarakan intinya adalah kita melakukan kehendak Tuhan. Dan Tuhan bisa pakai siapa aja. Jadi dengerin buku channel ingin mengajak kamu supaya yang dengerin video ini mulai memikirkan, kira-kira hal apa ya yang ada dalam diri kita yang ternyata adalah karunia yang Tuhan berikan untuk kita. Bukan untuk jadi dominan, sombong, tapi untuk kebaikan kita juga. Perasaan utuh sebagai ciptaan Tuhan jauh lebih berharga daripada pujian dari manusia lain yang sangat sementara. Perasaan utuh yang menolong kita jadi manusia yang lebih sehat secara jasmani dan rohani. Dan yang akhirnya membawa kebaikan juga untuk orang lain. Karena itulah yang Tuhan kehendaki. Selamat merenungkan ya, Tuhan memberkati.